Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Jambangan 1, TGP saya Mbak Ulfa Mulyadewi, serta ibu-ibu yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa salam dan sholawat kita tujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Perkenalkan, nama saya Endah Sufianawati. Saya dari SDN Badan 6. Di sini nanti saya hanya sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini pendampingan saya yang kedua. Nanti saya sampai ke 6, berarti masih kurang 4 kali lagi. Langsung diskusi kita serahkan pada Bu Ulfa, monggo. Burung murai, burung kenari. Keduanya sama-sama berkicau di pagi hari. Selamat siang Ibu BP dan rekan-rekan semua. Hari ini izinkan saya mengucapkan salam sebelum dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sufianawati karena hari ini bersedia mendampingi kami dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah bersama kepala sekolah dan rekan-rekan TK Dharma Wanita Jambangan 1. Sebelum dimulai, marilah kita memulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya saya akan langsung memulai diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada hari ini bersama pengajar praktek saya, yaitu Endah Sufianawati, dan CGP Angkatan 10 saya sendiri, Ulfa Mulyadewi dari TK Dharma Wanita Jambangan 1, Kabupaten Hulu. Selanjutnya kita langsung menuju ke materi, yaitu apa itu visi dan apa itu misi. Kira-kira ibu-ibu ada gambaran belum tentang visi itu apa dan misi itu apa? Visi itu cita-cita. Visi itu cita-cita, cita-cita kita semua. Terima kasih Ibu Pipit. Oke, mari kita lanjutkan. Kita lihat video yang saya tayangkan hari ini, yaitu Bernard. Ini adalah video inspirasi ice climbing. Ini Bernard mengambil sesuatu di atas rumah.
dan sempat-sempatnya dia berkaca. Wah, ternyata di luar sana dia sedang memakai sesuatu. Sungguh indah sekali, luar biasa. Nah, apa yang dia lakukan? Oh, ternyata alatnya digunakan untuk menaiki bukit batu es yang cukup tinggi. Apa yang terjadi? Dia terjatuh dan semua alatnya terjatuh, palu, dan dia hanya punya jari-jari kukunya, dan dia tetap terus berusaha untuk tetap naik walaupun dia sudah tidak mempunyai alat. Dengan segala triknya, dia mencoba untuk naik di atas bukit yang tinggi. Hampir saja terjatuh. Dan ternyata bongkahan pintu pecah dan hampir terjatuh. Dan endingnya apa yang terjadi? Semua bukit batu tersebut jatuh bersama Birnat. Luar biasa. Oke, iya. Kira-kira setelah melihat video ilustrasi berikut, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari seorang tokoh Birnat ini? Bisa mengungkapkan perasaannya? Monggo, Besanti nih kayaknya. Monggo. Ya, terima kasih Bu ya. Sebenarnya lebih ke kok lucu ya. Tapi sekilas ada pandangan itu semacam Birnat itu pengen ke suatu tempat dan melampaui tempat itu dengan segala usahanya, meskipun bisa dibilang jatuh bangun, akhirnya sampailah juga dengan apa yang dia inginkan, dia cita-citakan berada di situ. Malah lebih besarnya itu gini, apa yang dihasilkan itu bahasa Jawanya iso ngebruk nih, bisa merobohkan apa yang ingin dia capai itu tidak hanya dia lalui tapi dirobohkan juga. Nah, seperti itu Bu ya. Nanti untuk kesimpulannya saya minta penjelasan dari dia. Terima kasih dia. Terima kasih sekali Besanti, luar biasa pendapatnya. Benar sekali. Cita-cita. Ternyata Birnat itu juga punya cita-cita, punya impian untuk naik ke gunung es yang tinggi. Padahal kita mungkin sebagai pribadi kita mungkin sulit untuk menggapai sesuatu yang tinggi. Namun karena usaha kita, karena kita itu tidak pernah menyerah, kita jatuh bangun lagi, kita akhirnya bisa ke puncak yang tertinggi, dan bahkan kita bisa merobohkan puncak yang tinggi tersebut. Dan pada intinya kita sebagai pendidik, kembali lagi, karena profesi kita itu sebagai pendidik, kita juga harus terus berusaha bagaimana membuat peserta didik kita mempunyai semangat yang tinggi seperti Birnat tersebut. Dia jatuh bangun lagi,
dia akhirnya mencapai impian yang dia harapkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah, inilah pengertian dari visi. Visi adalah gambaran ideal tentang apa yang ingin dicapai oleh individu, organisasi atau instansi di masa depan. Visi memberikan arah, inspirasi, dan tujuan yang jelas, serta menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi jangka panjang. Kemudian sedangkan misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan utama dan fokus dari suatu organisasi atau individu. Misi menggambarkan apa yang dilakukan, untuk siapa, dan bagaimana caranya. Misi memberikan panduan dalam pengambilan keputusan sehari-hari dan membantu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil konsisten dengan tujuan dan nilai-nilai inti organisasi atau individu. Jadi kembali lagi bahwa visi dan misi itu adalah saling berkaitan. Nah, pada intinya visi adalah, dapat kita simpulkan, adalah impian dan cita-cita kita sebagai guru mau dijadikan apa peserta didik kita ke depannya. Mari kita sedikit merenung tentang puisi ini. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klaten, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi
Soekarno ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur Bu Lia, tadi saya sangat tersentuh mendengarkan puisi yang telah penjenengan bawakan. Sekilas saya melihat apa yang ada di dalam puisi-puisi tersebut. Pada intinya kita sebagai guru, kita memang harus berusaha seberat apapun, kita harus kuat, dan bagaimanapun caranya, karena untuk menangani semua anak itu tidak sama. Kita harus tetap menjadi guru yang bisa tersenyum dan dengan penuh kesabaran serta belayan kasih sayang kita sebagai pendidik, kita membawa anak-anak tersebut ke depan untuk bisa meraih mimpi dan cita-citanya. Walaupun kita sebagai pendidik itu sangatlah tidak gampang dan tidak mudah. Untuk puisi tadi Bu Lia, saya bisa menggambarkan semoga ke depan kita bisa meraih mimpi dan cita-cita anak kita nanti dengan baik dan sempurna. Begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk pemuda yang telah mengungkapkan perasaannya ketika mendengar visi Aku Melihat Indonesia ini. Betul sekali pemuda, di dalam karya ini Insinyur Soekarno menggambarkan bahwa walaupun Indonesia ini sangat kaya akan budaya, bahasa, dan sumber daya alam, semuanya berbeda-beda, tapi intinya tetap satu, bahwa aku melihat Indonesia, bangsa kita Indonesia, dan bahasa kita juga bahasa Indonesia. Dan kita mendidik putra-putri bangsa menjadi penerus yang nantinya akan meneruskan perjuangan para pahlawan Indonesia. Itu juga dimulai dari kita sebagai guru. Mau kita jadikan apa peserta didik kita, itu tugas kita. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, kemudian kita coba merefleksi dari kalimat rumpang yang menggambarkan cita-cita untuk murid kita. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Setelah kita mempunyai gambaran tentang visi, kemudian kita ambil dari tokoh Insinyur Soekarno yang menciptakan puisi yang sangat indah tadi, kita ada gambaran bahwa kita itu bisa memimpikan murid-murid yang seperti apa. Di sini saya ada kertas, ini bisa ditulis di sini, kemudian saya tempel di depan. Bu Kepala Sekolah juga boleh. Ya. Per poin, nomor 1 dulu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kita lanjut nomor 2, begitu ya. Atau
semuanya dulu, nanti terakhir kita bahas bersama-sama. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah. Dan nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa?
Dari materi selanjutnya yaitu kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Pertanyaan pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nah, di sini sudah dijawab, yaitu kita memimpikan murid-murid yang berkarakter dan mempunyai rasa percaya diri. Ini sangat penting ya, percaya diri, apalagi untuk usia dini, pendidikan anak usia dini ini sangat pondasinya itu harus kita tanamkan sangat kuat ya. Yang selanjutnya yaitu memimpikan murid yang berkarakter, berakhlak mulia dan mempunyai kepercayaan diri. Sama kepercayaan diri. Tapi di sini ada tambahan berakhlak mulia. Oke, kemudian kita memimpikan murid-murid yang cerdas, kreatif dan mandiri. Luar biasa. Ternyata mimpi-mimpi Bu Guru ini sangat luar biasa ya, terhadap peserta didik kita. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 2, yaitu kita percaya bahwa murid adalah memiliki bakat dan keahlian yang berbeda-beda. Oke, betul sekali. Ada banyak sekali karakter-karakter yang dimiliki peserta didik, sangat berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang sangat aktif berbicara, ada yang sangat aktif dalam bergerak ya. Nah, itu karakter peserta didik kita. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang harus dididik dengan ilmu tanpa ada kanan. Oke, betul sekali. Murid kita itu adalah penerus bangsa yang kita tidak tahu ke depannya itu mereka mau jadi apa dan mau jadi seperti apa. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah anak didik yang memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Benar sekali. Selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan nomor 3, yaitu di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan yang digunakan oleh peserta didik, baik itu dalam belajar maupun bermain. Nah, di sini ada kata bermain. Benar sekali bahwa pendidikan anak usia dini itu bukan hanya belajar, tapi kita juga belajar sambil bermain. Oke, kita menerapkan, mencoba membuat strategi pembelajaran dengan melalui permainan. Tapi di dalam permainan itu ada pelajaran yang dapat siswa ambil di dalamnya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan kebutuhan siswa dalam pembelajaran dan keselamatan dalam melakukan KBM. Ini sangat seru sekali, keselamatan dalam KBM. Terkadang kita sebagai pendidik lupa, ya. Kalau mungkin seperti Bu Muda, gurunya hanya satu, ternyata kemarin itu ada siswanya yang pegang gunting. Waduh, ini iya, kejadian itu kemarin ya Bu Muda, ya. Nah, itu juga sangat penting yang harus kita utamakan dalam menjadi putra putri kita. Dilanjutkan lagi, di sekolah kita mengutamakan kenyamanan siswa, karena dengan kenyamanan anak akan bisa mempelajari sesuatu dengan baik. Oke, betul sekali. Kalau kelasnya tidak nyaman, kalau
sekolahnya nggak nyaman dan suasananya juga kurang nyaman, tentunya kita ketika murid menerima pembelajaran itu akan sulit masuk ke dalam dirinya. Oke, iya, betul sekali. Ini kita lanjutkan pertanyaan nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Betul sekali. Apalagi sesuai dengan tingkatannya, mulai dari usia 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun itu tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda dari segi kemandirian, dari segi kemampuannya, kepercayaan dirinya. Nah, itu betul sekali. Kemudian mereka memiliki keinginan dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, betul sekali. Keinginan anak satu dan lainnya pasti berbeda, tidak mungkin sama. Misalkan, aku mau gambar ini, mau gambar pesawat. Nah, ternyata di atas ada yang dikasih awan, ada yang dikasih burung, ada yang di bawah ternyata dikasih jalan raya. Sangat berbeda-beda karena keinginan anak satu dan lainnya pasti berbeda-beda. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa adab itu hal utama, karena dengan adab yang baik keharmonisan bisa terjalin. Betul sekali. Antara siswa dan satu dan siswa yang lain diusahakan saling bersahabat, saling berteman. Kita berusaha sebagai pendidik membuat siswa itu saling menyayangi satu sama lainnya. Hal itu sangat penting sekali. Kita lanjutkan nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membawa dan mewujudkan cita-cita dan impian anak demi bangsa dan masa depan. Luar biasa. Ini tadi diambil dari puisi yang tadi. Luar biasa. Dari Bu Mudah nih ya. Kita kemudian dilanjutkan lagi. Kita warga sekolah ini yakin untuk menjadikan lembaga menjadi lebih berkualitas. Betul sekali. Lembaga yang berkualitas itu dimulai dari pendidik yang berkualitas. Terutama di sini ada sudah guru penggerak, sudah guru penggerak angkatan 7. Ada 2 guru penggerak di sini. Insya Allah dari situ kita meneruskan perjuangan beliau menjadi pendidik yang lebih baik, karena dimulai dari pendidik yang baik, pendidik yang berkualitas, maka akan memunculkan putra-putri bangsa yang berkualitas juga. Dilanjutkan lagi. Kita warga di sekolah yakin untuk dapat menuntun dan membimbing anak didik agar dapat mencapai cita-citanya sesuai dengan potensinya. Betul sekali, di sini potensi anak itu berbeda-beda. Ada yang dia mahir sekali, dia bagus dalam berkomunikasi, dia bagus dalam hal fisiknya, ada yang bagus dalam akademiknya, kreativitasnya. Semuanya itu bermacam-macam. Tugas kita sebagai pendidik menuntun, membimbing peserta didik kita mengembangkan potensinya nanti agar bisa dikembangkan ke sekolah selanjutnya. Yang terakhir nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa keberhasilan lembaga tidak akan berjalan baik tanpa adanya kolaborasi yang apik dengan semua warga sekolah. Nah, ini kolaborasi antara rekan kerja, antara sesama guru, saling sharing tentang pengalaman, saling sharing tentang pengetahuan yang dia dapat dari luar. Kemudian kita
kemudian kita tirukan dan kita terapkan ke peserta didik kita. Oke, selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk meraih mimpi, impian dan cita-cita anak tidaklah mudah. Ternyata semuanya butuh apa? Perjuangan, dan semuanya itu kita berproses. Oke. Selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki potensi dan karakter yang berbeda-beda. Dari karakter dan potensi yang berbeda-beda ini, kita sebisa mungkin belajar bagaimana mengembangkan diri kita, membuat peserta didik kita mengembangkan bakat dan minatnya itu sesuai dengan kemampuannya, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan. Selanjutnya, nah ini menurut saya kita memiliki murid-murid yang berkarakter profil belajar Pancasila dan mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa ada kodrat alam dan kodrat zaman? Menurut materi yang sudah saya pelajari pada modul 1, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa sebagai pendidik itu kita seharusnya menuntun, bukan menuntut. Kalau menuntun itu berarti kita membimbing anak untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang ada di sekitar kita. Misalkan di sini rata-rata kita melihat pertanian ya. Nah, coba kita sebisa mungkin pendidik menanamkan bagaimana kita menerapkan pertanian itu yang lebih canggih. Misalkan kita bisa membuat taman, atau kita anak-anak diajak untuk menanam di polybag, itu juga bagus. Kemudian kodrat zaman, selain kodrat alam ada kodrat zaman. Kita sebagai pendidik itu jangan mau kalah dengan IT. Jadi kita juga harus belajar bagaimana memanfaatkan IT, karena di dalam sana ada banyak sekali strategi dan pembelajaran yang menarik yang dapat kita ambil dari sana. Selanjutnya, kita percaya murid-murid adalah aset bangsa yang memiliki karakter unik, sehingga kita sebagai pendidik sebaiknya dapat berperan sebagai penuntun yang baik baginya. Kita lanjutkan, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter berbudaya positif yang sangat diperlukan untuk masa depan anak, sehingga menjadikan anak yang mempunyai pribadi yang baik, berbudaya positif ya. Sebisa mungkin kita sebagai pendidik membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Kita memberikan contoh kepada anak agar anak itu juga ikut meniru gurunya. Kalau gurunya sudah menerapkan budaya positif, maka anak akan meniru hal tersebut. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa berbudi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia lebih utama dibandingkan dengan keunggulan dalam akademik. Ini sangat penting sekali ya, budi pekerti luhur yang nantinya akan dibawa anak-anak menghadapi tantangan di kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan nomor 5, kita warga sekolah yakin untuk mencapai sekolah yang kita impikan apabila sebagai warga sekolah dapat melaksanakan perannya dengan baik dan selalu mengedepankan kepentingan murid. Nah, ini yang insya Allah berusaha kita sebagai pendidik sampai terkadang kita lembur, itu semuanya demi peserta didik kita. Terakhir, kita dan warga sekolah paham bahwa setiap perbuatan tidak akan berjalan tanpa adanya hambatan.
selalu mulus ya, pasti ada hambatan dan tantangan yang akan kita alami. Namun dengan kerjasama yang kuat antara sesama rekan kerja, antara sesama rekan guru, kita dapat menghadapi hal tersebut. Selanjutnya, nah, semua yang dari sini kita simpulkan bahwa kita itu berharap bisa mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Saya ada lagunya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tersekalikan sekali ya. Sudah ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kesimpulan dari kalimat rumpang yang kita telah jabarkan bahwa kita sebagai pendidik sebisa mungkin berusaha bagaimana mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dengan terus belajar agar semuanya itu dapat diterapkan, dimulai dari diri sendiri, kemudian diikuti oleh peserta didik kita. Nah, ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki karakter baik dan mandiri. Baik di sini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita jabarkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Albert Einstein, bahwa ketika kita mempunyai ilmu tapi kita tidak mempunyai iman, maka kita termasuk buta. Apa maksudnya itu? Kita berjalan tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, sehingga walaupun kita punya ilmu, tapi di dalam hati kita juga tetap memiliki iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kedepannya banyak sekali kita dengar di sosial media, di berita, bahwa banyak sekali orang yang pandai, namun tidak sedikit juga mereka yang korupsi. Nah, seperti itu, karena mungkin fondasi keimanan dan ketakwaannya juga kurang. Kemudian di sini B, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian A, aktif. Aktif di sini bukan hanya berupa aktif dalam fisik, tapi kita juga berusaha untuk aktif di dalam berkomunikasi. I, inovatif. Sebagai guru kita berusaha tetap menciptakan hal-hal baru agar siswa kita di dalam pembelajaran tidak bosan akan pelajaran yang kita sampaikan. Kemudian kreatif, kreatif. Nah, ini alhamdulillah, insya Allah kita ingin mengedepankan, ingin mewujudkan peserta didik kita dan mengembangkan peserta didik kita, meningkatkan kreativitasnya melalui pembelajaran yang kita rencanakan. Setiap harinya insya Allah akan berbeda. Dan terakhir, mandiri. Nah, man itu manusia, diri, berdiri sendiri. Kita berharap peserta didik kita menjadi manusia yang bisa berdiri sendiri saat ini, ke depan dan seterusnya. Mereka insya Allah
menjadi sukses ketika dia sudah memiliki karakter mandiri. Nah, visi TK Dharma Wanita Jambangan 1 yaitu terwujudnya generasi yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Nah, ini sudah ada di dalam profil belajar Pancasila. Kita ambil sebagian. Mari kita jabarkan dalam misi perwujudannya, yaitu membina kemandirian siswa melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri. Yang kedua, meningkatkan upaya mencerdaskan kehidupan generasi bermoral, kreatif, dan mandiri melalui kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, menciptakan profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Kita insya Allah sudah menerapkannya. Nah, ini penerapan visi sekolah kami yang berkarakter mandiri. Anak-anak berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri, berkreasi, membuat ketupat dari kertas lipat, terus membangun imajinasinya melalui balok, kemudian membuat kreativitasnya, kemandiriannya melalui pewarna yang berwarna-warni, ya. Kemudian kreatif. Nah, di sini alhamdulillah ini kegiatan P5 kita membuat taman mini dari bahan-bahan yang insya Allah mudah dijangkau, dan kemudian ini membuat berasal dari jari tangannya anak-anak. Nah, ini alhamdulillah anak-anak sangat senang sekali, ya. Yang terakhir ini kita membuat tote bag. Ini yang membuat karya anak sendiri, ditotal pakai warna akrilik sehingga awet dan ketika dicuci tidak hilang. Semuanya hasil karya peserta didik. Selanjutnya berakhlak mulia. Alhamdulillah setiap pagi kita berusaha untuk mengadakan sholat duha bersama yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Kemudian kita belajar berbagi pada berbagi zakat pada bulan Ramadan. Kemudian kita belajar bagaimana praktek wudhu sebelum melakukan sholat duha. Ini adalah perwujudan dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan pemantiknya yaitu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah sudah selaras, Bapak Ibu? Selaras. Bon, sudah mendekati. Langsung saya tanggapi, Bu, ya. Insya Allah untuk visi dari TK Dharma Wanita Jambangan 1 kami rasa sudah selaras. Tapi karena tadi penjenengan juga ada visi yang mungkin nanti bisa menjadi bahan acuan kami, karena lembaga itu tidak akan bisa menjadi maju kalau tidak ada perubahan. Nah, nanti bisa nanti kita rapatkan lagi ke depannya bagaimana biar bisa visi-visi ini, visi yang akan kita buat nanti bisa benar-benar lebih sempurna. Nah, terima kasih. Terima kasih Bu Bibit. Kemudian berarti visi sekolah kita selama ini sudah selaras, ya, dengan cita-cita yang akan kita wujudkan. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Adakah yang ingin ditambahkan? Nah, ini terwujudnya generasi yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Dan Bapak, di sini kita berdiskusi demi kebaikan visi sekolah kita ke depannya. Monggo, mudah. Mungkin
Mungkin untuk sedikit menambahkan, untuk isinya itu mewujudkan generasi yang mandiri, kreatif dan berakhlak mulia. Mungkin bisa ditambahkan sedikit visi atau impian kita untuk anak itu, bagaimana cara untuk bisa membawa anak-anak itu bisa meningkatkan kreatifannya dan kemandiriannya, serta anak itu tidak tergantung kepada guru dan orang tua saja. Terima kasih. Mandiri. Terima kasih Bu. Dan tadi menyampaikan ada penambahan. Di situ memang sudah tertara anak yang mandiri, kreatif dan berakhlak mulia sudah terwujud di visi kita. Nah, karena mungkin ini eranya, era kita sudah berubah. Visi kita yang 1 tahun kemarin bisa mungkin nanti kita akan tambahkan karena kita sudah berada di era globalisasi. Nah, mungkin nanti di belakang selain ada profil pelajar Pancasila yang kita wujudkan di sini, kita bisa menambahkan nanti di belakangnya di era globalisasi mungkin akan lebih global lagi, biar lebih agak umum lagi. Terima kasih. Di era globalisasi, ya karena kita saat ini memang berada di era globalisasi dengan begitu pesatnya perkembangan saat ini, Oke, nanti kita akan tambahi terwujudnya generasi yang mandiri, kreatif dan berakhlak mulia di era globalisasi, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Oke, siap. Bapak Ibu, sudahkah setuju dengan visi tersebut? Sudah. Alhamdulillah, semua menyetujui bahwa nanti akan ditambahkan di era globalisasi. Nah, diskusi merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Diwujudkan dalam penampilan, pelayanan, dan prestasi. Nah, di sini guru diusahakan untuk masuk tepat waktu, kemudian ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Itu termasuk sudah kita terapkan, insya Allah, apalagi kalau kita sebagai guru pendidikan anak usia dini, hal ini sangat penting. Kita datang kalau dengan wajah yang cemberut, anaknya pasti malah ikut menangis. Betul sekali, ramah kepada anak, kemudian mengajar dengan menyenangkan. Nah, ini juga sangat penting, karena kalau kita mengajar dengan wajah yang cemberut, pastinya murid kita juga akan takut. Betul sekali. Terus orang tua yang mendampingi anak belajar. Nah, kita sebagai pendidik selalu berusaha dan selalu menyarankan kepada orang tua, malah kita kalau bisa orang tuanya bekerja, pulang ke rumah, jadi anaknya tidak usah didampingi. Jadi kalau di sekolah itu berarti sudah tanggung jawab guru. Dan kalau di rumah tanggung jawab orang tua. Kemudian murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lain-lain. Nah, kita insya Allah selalu ingin menerapkan murid yang disiplin dan sopan. Namun di sini untuk disiplin, terkadang kita juga untuk anak usia dini mungkin tidak sama dengan anak SD, SMP bisa datang tepat waktu. Karena anak TK mungkin anak itu sudah datang masuk saja dengan wajah yang ceria, itu sudah sangat luar biasa. Tapi pelan-pelan kita juga tetap mengajarkan anak bagaimana
mewujudkan karakter yang disiplin dan selalu sopan terhadap guru, dibuktikan dengan kita datang bersalaman kepada guru, kemudian kita pulang juga bersalaman dan bahkan berpelukan bersama siswa. Terkadang malah ada anak yang mencium gurunya saking sayangnya, saking imut dan cantiknya guru-guru TK. Luar biasa. Kalau lanjutkan, nah kita lihat video inspirasi. Video kali ini kami akan membahas satu cerita inspiratif mengenai sebuah ember bocor yang dimiliki seorang petani. Ini ceritanya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Di suatu desa ada seorang petani yang selalu mengambil air untuk keperluan sehari-hari dari mata air jernih yang terletak di pinggir hutan. Petani itu memikul 2 ember besar. Salah satu ember ternyata memiliki lubang kecil halus sehingga air dalam ember menetes sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, dari ember yang bocor tersebut hanya tersisa sepertiganya saja. Hari berganti hari, hal itu terus berulang. Suatu saat, anak petani yang mengetahui hal itu akhirnya menegur ayahnya yang dianggap melakukan hal yang sia-sia. "Ayah, apakah ayah tidak tahu jika salah satu ember ayah itu bocor? Jika tidak ditambal, maka ayah membuang waktu dan tenaga dengan sia-sia." Si petani tersenyum lalu mengajar anaknya menyisir jalur yang biasa dia lewati saat mengambil air. Si petani pun berkata, "Sebenarnya ayah tahu bahwa salah satu ember yang biasa ayah gunakan bocor. Oleh karenanya, ayah menaruh bibit cabai, tomat, sayuran, dan bunga di sepanjang jalan ini. Sekarang kamu lihat, di sepanjang jalan ini sudah tumbuh berbagai macam bunga, cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Ember yang bocor ini ternyata memberi manfaat bagi kita. Sahabat bagi sumber, ember bocor yang memiliki kekurangan seringkali diberikan dan dianggap tidak berguna. Namun ternyata di balik kekurangannya, dia justru bisa memberikan manfaat dengan membantu menyuburkan tanaman di sepanjang jalan. Begitu juga dengan kita, semua orang dilahirkan dengan kemampuan, kepintaran, dan kondisi keuangan yang berbeda-beda. Namun siapapun kita akan selalu bisa memberi manfaat bagi orang lain atau lingkungan sekitar. Dan sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Sahabat semua, walaupun kita memiliki kekurangan, bukan berarti kita tidak berguna. Tuhan akan selalu memberi jalan asalkan kita mau berusaha. Dan yang pasti, apapun kekurangan kita, kita selalu bisa memilih untuk bahagia. Jika sahabat mendapat manfaat dari video ini, mohon bantu like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa. Ya, ternyata dari dibalik video inspirasi tersebut, sebenarnya anak tersebut kritis ya, karena dia mengamati ternyata ada ember yang bocor. Nah, tapi seorang ayah ternyata punya maksud dan tujuan yang mulia, yaitu menyuburkan tanah yang ada di sana dan menanami berbagai macam bibit-bibit sehingga tumbuhlah dia menjadi tanaman yang subur, tanaman yang bisa membawa manfaat untuk banyak orang. Nah, dapat kita refleksi untuk diri kita sendiri, walaupun kita mempunyai kekurangan, walaupun kita mempunyai kesalahan, tapi di balik itu semuanya kita belajar, dan insya Allah diri kita ini berusaha untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, dari video ini kita ada gambaran ya, karena setiap manusia pasti punya kekurangan. Hanya Allah yang maha sempurna. Kita lanjutkan prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan untuk dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Ini saya ambil dari salah satu misi sekolah kita, yaitu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Nah, dari materi yang saya dapat pada modul 1.3 dalam pendidikan calon guru penggerak, di sini ada metode Bagja. Apa itu metode Bagja? Metode Bagja
berkualitas, maka kita harus mengadakan perubahan. Di sini, apa tadi singkatan metode baca? B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. D. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Mari kita bahas satu persatu. Prakarsa perubahan yang saya ambil yaitu mengembangkan pembelajaran yang bermakna untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Di sini saya menyampaikan pertanyaan, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Dimulai dari diri kita sendiri, usaha kita apa, kemudian bagaimana cara yang akan dilakukan dalam membentuk pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Di sini tindakan yang dilakukan yaitu mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Kemudian mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, menggali informasi mengenai cara mewujudkan kreativitas anak usia dini. Yang pertama tentunya saya mengajak kepala sekolah dan rekan-rekan untuk bagaimana caranya mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Setelah kita berkolaborasi, kemudian kita mencari referensi atau ide-ide baru tentang cara meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang terakhir, menggali informasi mengenai cara mewujudkan. Kemudian dari referensi itu, kalau hanya dalam angan-angan saja berarti kan tidak terwujud, maka kita harus mewujudkan kreativitas tersebut. Selanjutnya itu dari B, buat pertanyaan. Kemudian A, ambil pelajaran. Ambil pelajaran apa yang dapat kita ambil? Di sini pertanyaannya yaitu aktivitas apa yang dapat mewujudkan peserta didik yang lebih kreatif. Kemudian situasi apa saja yang dapat dilihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas peserta didik. Dan ketiga, bagaimana memilih media pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik agar dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Tindakan yang nanti insya Allah dilakukan yaitu mencari informasi dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Kemudian mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Jadi kita mencari contoh nyatanya, karena ketika kita hanya mencari referensi tapi kita terkadang yang namanya referensi pasti ada plus minusnya deh, ada kelemahan dan ada kelebihannya. Jadi kita mencari contoh yang lebih baik. Kemudian mencari referensi tentang media yang sesuai dengan pengembangan kreativitas peserta didik melalui media sosial. Saat ini media sosial sangat meningkat, sangat pesat deh. Banyak sekali di sana kreativitas guru-guru yang dapat kita ambil pelajaran dan kita modifikasi, kemudian kita terapkan di lembaga kita untuk meningkatkan kreativitas peserta didik di lembaga kita. Itu dari ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Diawali dengan pertanyaan yaitu apakah kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat dibayangkan dari hasil pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Gali mimpi berarti kita itu harus mempunyai mimpi, angan-angan kita, ya. Kemudian apa saja yang menjadi faktor pendukung terwujudnya pembelajaran dengan meningkatkan kreativitas peserta didik. Di sini tindakannya adalah membuat rencana kegiatan dan media pembelajaran yang menyenangkan sesuai minat dan kebutuhan peserta didik. Kemudian membuat daftar semua hal yang dapat mendukung kegiatan tersebut, yaitu ketersediaannya sarana dan prasarana. Ini sangat penting sekali deh. Kalau tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung, maka kreativitas siswa yang akan kita kembangkan juga akan terhambat. Kemudian kolaborasi dengan warga sekolah, hal ini juga sangat penting karena setiap pendidik satu dan lainnya tentunya memiliki kreativitas yang berbeda-beda.
Kemudian kolaborasi dengan wali murid. Nah, di sini wali murid, karena kita sebagai pendidikan anak usia dini, kalau kita mengajak kerjasama dengan murid, tentunya insya Allah akan susah nggih. Kemudian kita mengajak wali murid untuk mendukung kreativitas yang akan kita kembangkan. Selanjutnya C. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya yaitu apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Kemudian apakah media yang digunakan dalam mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas pada peserta didik. Dan ketiga, apakah usaha yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan menggunakan media pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas pendidik. Nah, di sini ada keberlanjutan karena terkadang kalau tidak dilanjutkan, hal itu juga akan mandek di situ, berhenti di situ. Jadi kreativitasnya tidak akan berkembang dengan baik. Hari ini baik, besok lebih baik, dan seterusnya akan lebih baik. Kemudian tindakan yang dilakukan yaitu membuat rencana kegiatan pembelajaran, LKPD, lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian yang tepat. Kemudian mencari media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakter peserta didik dan topik pembelajaran yang sesuai. Ketiga, memberikan reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas yang lebih. Nah, ini topik pembelajaran. Kita sebisa mungkin membuat media pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran. Misalkan yang dibahas tentang topik pembelajaran yaitu kendaraan. Kalau kita ke sekolah membawa tanaman, pastinya cocok membuatan. Tidak cocok. Jadi kita sebisa mungkin menyesuaikan dengan topik pembelajaran apa yang ingin kita terapkan. Terakhir, atur eksekusi. Nah, di sini ada pertanyaannya yaitu siapa saja yang terlibat dalam kegiatan, kemudian siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan berjalan dengan baik dan konsisten. Kemudian apa indikator keberhasilan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas anak. Dan ketiga, tindakan yang dilakukan yaitu membuat program kerja, yaitu program tahunan, program semester, membuat modul ajar setiap minggunya. Kenapa kita membuat setiap minggunya? Karena hal tersebut kita harapkan akan berkelanjutan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hal itu akan berkelanjutan. Kemudian evaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran untuk mengetahui peningkatan yang terjadi dalam mengembangkan kreativitas peserta didik. Setelah kita melaksanakan pembelajaran, sebisa mungkin kita mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari itu. Adakah kekurangan atau adakah yang perlu kita tingkatkan. Kemudian terakhir, mengadakan gelar karya hasil kreasi peserta didik atau kolaborasi hasil karya dari orang tua dan peserta didik sebagai bentuk indikator keberhasilan. Insya Allah kemarin kita juga bekerja sama dengan orang tua dalam pembuatan tote bag itu, karena setelah kegiatan tote bag itu kita mengadakan outing class sehingga tasnya itu bisa dipakai untuk menaruh bekal anak dan kebutuhan yang lainnya yang diperlukan anak. Sehingga hal tersebut termasuk kita berkolaborasi dengan wali murid. Nah, demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk pengalamannya hari ini, untuk belajarnya hari ini. Sangat seru dan menyenangkan. Kita saling
Sekian diskusi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya dalam hal materi maupun dalam hal penyampaian, saya mohon maaf karena juga saya masih belajar dan insya Allah ingin terus belajar menjadi pendidik yang lebih baik agar kedepannya bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang luar biasa hebatnya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya sungguh hati saya berdetak, wakil saya. Pemaparan yang luar biasa, lengkap. Ada puisi, ada siapa tadi? Vietnam, ya, bagaimana meraih mimpinya, meraih cita-citanya. Ada juga bagaimana seorang manusia itu bermanfaat. Ada cerita ember bocor ya. Itu luar biasa. Saya terinspirasi sekali. Nah, kembali lagi tadi ya. Visi dari TK Jambangan. Ini visi dari guru penggerak ya, dari visi guru penggerak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, aktif, inovatif, kreatif dan mandiri, terus digabungkan, dikolaborasikan dengan visi TK Jambangan 1, terwujudnya generasi yang mandiri, kreatif dan berakhlak mulia. Sepertinya pas ya, sepertinya pas. Luar biasa. Saya tidak akan menambahkan banyak. Saya sudah sangat berdetak. Saya ulangi lagi, berdetak jantung saya. Wow, luar biasa. Dengan saya juga, oh ternyata sudah 2 guru penggerak di sini. Ibu kepala sekolah dan Ibu Santi. Nanti semoga angkatan 12 dibuka, kami ada kuotanya. Saya berharap dari TK Jambangan 1 semuanya tergerak untuk mendaftar guru penggerak. Karena apa? Ilmunya yang luar biasa. Semuanya dibahas, dikupas dari bagaimana solusinya. Semuanya tertata menggunakan atap, menggunakan baja, ada juga IA. Nah, jangan khawatir, pasti bisa. Untuk selanjutnya kita tutup juga, guys. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.